Shalom, salam kenal dari saya, Christine, yang mungkin belum kenal tapi ada beberapa yang mungkin sudah beberapa kali mengenal saya lewat renungan yang saya bawakan, baik itu melalui di GSCS atau di GPT Mawar Syaron. Bapak Ibu, oh maaf, nggak ada bapaknya tertentu. Kebiasaan saya memberi renungan ada bapaknya. Jadi kebiasaan. Baik, saya akan memulai. Biasanya seringkali kita sebagai manusia itu mempunyai kebiasaan dalam kehidupan, itu ada bukti dulu baru percaya. Amin. Kalau kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri, kita sulit untuk mempercayai. Betul ya ibu-ibu, apalagi kalau itu yang akan merugikan kita. Di mana yang kita benar-benar harus melihat dulu dengan mata kepala sendiri kebenarannya. Saya mau bertanya, sekalipun tidak terlalu banyak yang hadir, berapa lama sudah menjadi orang Kristen? Dan berapa banyak kita mendengar kesaksian, pengajaran firman Tuhan. Tadi saya mendengar kesaksian WL kalau keluarganya dimakan uangnya melalui investasi. Ibu-ibu tidak mengalami kan? Tapi percayakah kalau yang Ibu WL tadi saksikan bahwa keluarganya menerima pertolongan Tuhan? Nah, sekalipun kita tidak mengalami secara pribadi, kalau kita mengalami gampang, tapi kalau kadang kita hanya mendengar, kita melihat, tidak mudah untuk percaya. Tema malam hari ini yang diberikan kepada saya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Bagi orang yang percaya, semua yang hadir malam hari ini tentu hafal siapa murid Yesus yang satu ini. Thomas, identik apa ibu-ibu? Identik gak percaya kalau Tuhan itu sudah bangkit. Kita mulai membaca, saya ajak di dalam Yohanes pasal 20, kita akan mulai di ayat 19. Saya tidak baca perikop ini semuanya, tapi yang pasti di dalam perikop ini tentang kebangkitan Tuhan. Saya akan mulai membaca di ayat 19. Setelah kebangkitan Yesus yang di minggu pertama, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka sambil berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata-kata damai sejahtera bagi kamu ini Yesus ucapkan 3 kali. Di dalam perikop Yesus menampakkan diri. Yang pertama yang barusan kita baca tadi, damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua ada di ayat 21. Saya tidak perlu membaca. Dan saya akan lanjutkan kembali, kita loncat di ayat 24 sampai 29. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, maksudnya Thomas, mereka berkata melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sebelumnya di minggu yang pertama Thomas tidak ada. Sementara murid-murid yang lain, dia sudah ketemu, sudah melihat kalau Tuhan sudah bangkit. Di minggu yang kedua baru Thomas ada. Dan teman-temannya itu sudah memberitahu, aku sudah melihat Tuhan, Tuhan sudah bangkit. Thomas berkata, aku tidak akan percaya. Berhenti sejenak ibu-ibu di sini.
Bayangkan, murid-murid yang selalu berkumpul dengan Yesus termasuk Thomas. Tentunya Thomas melihat mujizat-mujizat Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Masih bisa ngomong aku tidak percaya. Sebelum dia membuktikan tangannya dicucukkan ke dalam tangan Yesus. Tangannya dicucukkan ke dalam lambung Yesus. Bayangkan apalagi kita. Kita yang seringkali timbul rasa kurang percaya. Apakah sanggupkah Tuhan tolong saya? Saya berharap tidak ya ibu-ibu. Saya berharap semua yang hadir di sini mempercayai bahwa Tuhan yang punya segala kuasa. Jadi percaya kalau Tuhan berjanji nanti kita akan sama-sama belajar mengenai Thomas. Yesus menampakkan kepada Thomas ini. Lanjut ya ibu-ibu. Jadi sekali-kali aku tidak akan percaya. Setelah hari yang ke-8 di minggu berikutnya, murid-murid Yesus termasuk Thomas itu kembali berkumpul di dalam satu rumah dan pintunya juga tetap terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah mereka sambil berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini yang ketiga kalinya. Sebagai manusia, seringkali kalau kita ngomong diulang-ulang, itu harusnya percaya. Ya, harusnya. Jadi kalau siapa yang berani mengucapkan, mengatakan damai sejahtera bagimu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup memberikan damai. Harusnya percaya. Makanya kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Seketika Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Dari sini Thomas baru sadar bahwa ini betul Tuhan. Jadi seringkali tadi di awal saya katakan secara manusia seringkali butuh bukti. Kalau Bapak Ibu berbicara sekalipun sama teman, entah apa saja, kadang kita nyeletuk. Yakin kamu? Benar kamu ngomongnya? Jadi harus ada bukti. Dari konteks ini kita melihat seorang yang hampir saya boleh simpulkan sehari-hari berkumpul dengan Yesus dan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan sudah berikan, ya tetap tidak percaya ibu-ibu. Tapi akhirnya puji Tuhannya, akhirnya Thomas menyadari bahwa yang berdiri di depannya itu Yesus. Jadi saya berharap tidak harus seperti itu. Kita tahu bahwa Thomas itu ingin bukti yang dia harus melihat sendiri. Dan dia sudah membuktikan, dia menyucukkan. Padahal Thomas melihat loh ibu-ibu. Mujizat yang Yesus sering buat. Dalam kisah ini kalau saya boleh simpulkan ada satu perkara yang kita bisa pelajari. Apa ibu-ibu? Dari tadi saya berkata Thomas tidak percaya. Thomas tidak percaya, Thomas bimbang, tidak yakin. Ada timbul apa? Keraguan. Jadi Thomas mempunyai rasa ragu. Betulkah yang berdiri di depanku ini Yesus? Ternyata setelah dia betul-betul membuktikan, mencucukkan jarinya baru dia yakin. Tanpa kita sadari ibu-ibu, kita sering meragukan. Apa kira-kira Tuhan tolong ya? Apakah doaku Tuhan jawab ya? Saya pun seringkali, saya mempunyai satu proses yang Tuhan lagi memproses dalam keluarga saya. Sampai detik ini, saya belum menerima jawaban. Apa saya tidak percaya? Terus saya percayanya sama siapa? Manusia tidak satu pun yang bisa kita percaya. Apalagi yang sanggup menolong kita berkali-kali. Biasanya orang menolong 1 kali, 2 kali, capek deh. Bolak-balik aku sudah bantu. Bolak-balik aku sudah tolong. Tapi Tuhan tidak pernah berkata capek. Jadi saya ambil contoh mulai timbul keraguan dalam hati kita. Biar malam ini melalui tema yang diberikan
di Ladies Genesis ini Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan kesimpulannya kalau secara pribadi saya tadi katakan saya menyimpulkan keraguan. Ada banyak hal yang seringkali kita hidup di dunia ini memang kita pasti punya keraguan-keraguan. Namanya juga manusia, ibu-ibu. Kita tidak boleh gampang apapun itu. Ya, tetapi dalam hal-hal tertentu, kalau kita berdoa, kita berserah dan menyerahkan itu kepada Tuhan, jangan ragu. Yakin ibu-ibu. Saya harap tidak seperti Thomas. Saya ambil satu contoh yang lebih hebat lagi. Dan ini menurut saya bencekno. Kalau saya katakan contoh ini bencekno. Siapa ibu-ibu? Salah satu dari 3 orang murid kesayangan Yesus. Yaitu Petrus. Ibu-ibu boleh ingat Petrus, Yesus berjalan di atas air. Kita akan baca di dalam Matius 14 ayat 28 sampai ayat dimulai dari 25 sampai 31. Mungkin banyak ayat ya ibu-ibu malam hari ini. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, kebacut ya ibu-ibu. Sampai mengira Yesus dibilang hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, jadi Petrus ini nantang ibu-ibu. Dia minta satu pembuktian kembali. Jadi dia berkata, kalau itu engkau suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa enggak bencekno ibu-ibu ya? Berani-beraninya dia nantang Yesus. Padahal dia tahu juga, padahal Petrus ini salah satu loh. Murid kesayangan Yesus, ada 3 yang menjadi kesayangan Yesus. Salah satunya Petrus. Masa dia tidak percaya bahwa yang berjalan di atas air itu Yesus. Lalu segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Antara keraguan, bimbang, tidak yakin, itu saudara sepupu, ibu-ibu. Jadi biar kita hilangkan semua perasaan itu. Kalau kita sudah berkali-kali kita menerima pertolongan Tuhan, apapun kondisi saat ini yang ibu-ibu dan saya hadapi, kita tetap percaya. Jadi saya katakan kalau Petrus akhirnya yakin bahwa yang berjalan, kalau kita membaca di perikop ini, Petrus sempat berjalan, tapi begitu dia memulai kebimbangannya timbul, keraguannya timbul, dia melihat ke bawah, dia mau tenggelam. Untung Tuhan langsung memegang tangannya kembali. Jadi kalau kita lagi mengalami, kita jangan lari ke siapa-siapa. Ada satu pujian yang kemarin saya dengar, saya tidak hafal sekali karena saya kurang hafal liriknya. Di dalam segala perkara masalah, biar yang pertama kita berlari kepada Tuhan. Bukan kepada siapa-siapa, khususnya kepada manusia. Tadi sempat saya katakan manusia itu terbatas. Sekali, 2 kali oke. Tapi selebihnya mulai kita kadang jadi omongan. Kita kadang sudah di batin, aduh bolak-balik orang ini minta tolong. Tetapi Tuhan tidak pernah. Semakin kita percaya, otomatis Tuhan akan selalu penolong kita. Jadi dalam hidup itu pasti kita mengalami pergumulan. Dalam hidup entah itu sakit penyakit ibu-ibu atau mengalami tekanan yang rasa-rasanya aduh udah tidak mungkin ini. Itu ada di saya saat-saat ini. Saya tidak bisa ceritakan. Tapi saat ini saya mengalami hal itu. Dan saya terus membangun iman saya. Tidak ada seorang pun yang bisa membangun iman ibu-ibu sendiri. Kecuali diri kita sendiri dengan Tuhan. Jadi saya kasih resep. Kalau dalam setiap doa saat teduh saya selalu katakan Tuhan,
Saat ini mungkin imanku tidak sampai menjangkau kuasamu. Tapi saya katakan beri aku iman. Beri aku iman yang kokoh Tuhan. Supaya aku tetap percaya. Saya harap ibu-ibu juga mempunyai kata-kata seperti itu. Kalau mungkin ibu-ibu tadi saya sudah sebutkan mengalami hal-hal yang ibu-ibu sudah tidak mampu. Saya sudah tidak mampu dengan suami ibu-ibu. Masalah yang saya hadapi saya sudah tidak mampu. Saya hanya bilang aduh piye gimana ini. Dan suami saya terus sudah kita berdoa saja. Iya saya katakan memang andalan kita cuma satu itu. Tidak ada seorang pun yang mau menolong di dalam masalah saya. Jadi ya satu-satunya hanya itu. Bagaimana saya bisa mempunyai satu kekuatan. Bagaimana saya mempunyai satu kepastian yang saya tidak ragu lagi. Satu-satunya kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Padahal kalau tadi kita melihat Thomas, kurang apa? Dia selalu bergaul, berkumpul dengan Yesus, dengan beberapa murid-murid yang lain. Harusnya Thomas itu yakin. Tetapi ya ternyata di dalam Alkitab dikatakan Thomas sampai terlontar. Jadi buktinya sama antara Thomas dengan Petrus kurang lebih sama, beda tipis ibu-ibu. Yang satu nggak percaya kalau ndak nyucuk no tangane, yang satu make nantang lagi. Kalau itu engkau suruh aku Tuhan jalan. Wow, kalau saya udah tak injak itu. Kalau misalnya anak saya ibu-ibu, saya ngomong nanti makan, yakin mah mau makan. Oh gemes rasanya ibu-ibu. Bayangin masa mamahnya yang ngomong itu saya pakai bahasa surga, ngedabrus. Ngerti ya ngedabrus, omong kosong. Ngedabrus itu bahasa surga, bahasa Jerman juga ada ngedabrus. Jadi itu omong kosong, kan tidak mungkin kita seorang ibu terus kita menjanjikan dengan anaknya, anaknya berkata, yakin mah mau makan. Kesel enggak ibu-ibu? Kesel lah pasti. Yaitu hal yang sepele. Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita Tuhan engkau penolongku. Tuhan engkau berjanji bla 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 bla. Tiba-tiba terbersit dalam otak kita. Namanya kita masih manusia. Benar tak Tuhan itu nanti tolong aku. Saya tidak menyalahkan. Memang karena kita ini masih manusia. Dan kita belum menerima lagi. Yang satu hal yang pasti saya ingin katakan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Betul. Jadi kalau sampai saya menanti pertolongan Tuhan sampai detik ini. 5 tahun. Saya belum dijawab sampai detik ini. Sampai beberapa waktu yang lalu saya berdoa. Tuhan sudah kenapa? Aku ini sudah gak kuat Tuhan. Mbok ya sudah apa-apa. Kalau saya pakai bahasa saya yang gampang. Sudah cukup lah Tuhan. Maksudnya prosesmu itu sudah cukup lah bagiku. Ayo cepat angkat saya. Dan Tuhan belum menjawab. Saya tidak berkata Tuhan tidak menjawab loh ibu-ibu. Tuhan belum menjawab. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik pasti. Saya beri kesaksian sedikit, saya selingi anak saya itu ini April. 1 bulan hampir 2 bulan keluar dari pekerjaan. Dan kita semua tahu dalam kondisi seperti ini, kita melihat ekonomi makin terpuruk sekali. Dan kita susah, semakin susah. Saya katakan LPG saja ibu-ibu pasti merasa. Naik 40%. Ibu-ibu. Nah ini kehilangan pekerjaan dalam hati saya. Aduh. Spontan dalam hati saya. Aduh mateng. Enggak gampang ibu-ibu cari pekerjaan. Bertahan kita enggak dipecat aja sudah puji Tuhan, puji Tuhan. Iya kan? Nah anak saya ini saya selalu ngomong, coba deh kamu melamar. Anak saya itu bergerak di desain interior. Jadi pekerjaan yang tidak terlalu dibutuhkan, bukan kebutuhan pokok. Iya kan namanya aja desain. Kalau orang enggak mau desain wes apa adanya lah. Sederhana saja, simpel-simpel aja. Ya anak saya enggak bakal laku. Iya kan anak saya enggak. Padahal punya nilai summa cum laude anak saya itu.
Iya, summa cum laude, puji Tuhannya. Dan dia berhenti karena bosnya itu pindah di Bali. Bosnya merasa di Bali karena mungkin banyak bule-bule, otomatis lebih besar, lebih bagus. Ternyata nol. Dia mulai menganggur, tidak terlalu ada proyek itu mulai dari Januari. Mungkin bosnya sudah tidak tahan untuk menggaji, akhirnya meresignkan. Dan itu sempat membuat saya mateng, wajar sekali lagi. Kita ini manusia. Tapi saya terus bawa dalam doa. Dan puji Tuhannya dalam waktu yang singkat, tadi melamar, dipanggil. Dan kalau dia ACC, diterima ibu-ibu. Tapi dia masih mau interview satu lagi besok. Mungkin mencari yang lebih baik. Tadi saat antar saya katakan berdoa. Tuhan pilihkan kamu yang terbaik. Jadi jangan buru-buru mengiyakan dulu. Jadi itulah yang saya katakan iman. Jadi kalau ibu-ibu gimana Bu? Supaya punya iman yang besar. Tidak usah dibaca dalam Roma kalau tidak salah. Pasal 10 ayat 17. Dikatakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi kalau kita sering-sering dengar firman, kita pasti iman kita akan kokoh. Kita akan mempunyai iman yang timbul yang kuat sekali. Bagaimana? Bukan hanya di gereja. Kalau kebiasaan saya itu suka membuka TikTok. Ya ibu-ibu biasa. Kalau ibu, yang pertama yang saya sering lihat di TikTok resep. Karena saya suka memasak, saya hobi memasak. Jadi saya sering buka TikTok. Di samping itu saya melihat, mendengar cuplikan-cuplikan firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan. Itu yang menguatkan saya. Jadi biar setiap kali kita ada waktu, kita ambil daripada drakor. Terus terang saya tidak suka nonton drama. Iya, kalau saya nonton filmnya yang gedebak, yang action ibu-ibu. Jadi saya enggak suka nonton drama yang apalagi nangis-nangis. Aduh, enggak deh. Males saya suruh nonton drama. Iya. Jadi saya mendingan saya lihat resep-resep masakan, terus saya cari firman-firman Tuhan. Saya merasa suami saya hobi dengarnya Esra Soru. Iya. Dan saya pun juga suka. Saya suka. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang saya dengar lewat TikTok. Itu menguatkan saya. Jadi untuk mempunyai iman yang besar, yang teguh, yang kokoh. Hanya satu-satunya sering mendengarkan firman Tuhan. Otomatis itu akan timbul dalam diri kita. Dan membina hubungan kita seintim dengan Tuhan. Jangan kalau ibu-ibu, ya sekarang saya tidak tahu ya karena saya tidak mengikuti. Tidak tahu drama-drama apa yang lagi viral, saya tidak tahu. Karena memang saya tidak suka. Jadi kalau saat ini ada masalah yang melanda hidup kita mulai goyah. Sekalipun kita sudah berdoa, sudah apa. Aduh, sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan secara nyata, tapi Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang belum melihat tapi percaya. Itulah yang dikatakan iman. Jadi saya pun saat ini tadi saya katakan berapa kali, saya belum mendapat jawaban dari Tuhan. Apalagi pertolongan, belum. Belum loh ibu-ibu, kurun waktu panjang, 5 tahun bukan 5 hari. Capek enggak ibu-ibu? Capek. Iya, tapi saya membangun diri saya setiap saat teduh saya di sore saya selalu Tuhan beri aku iman. Supaya saya tidak sampai lelah. Wes lah aku enggak mau percaya lagi, jangan. Jadi untuk membangun supaya kita tetap punya iman tadi saya sudah katakan. Satu-satunya tidak ada cara lain. Diri kita sendiri, kita berdoa, kita meminta Tuhan memberikan iman yang kokoh. Dan di dalam setiap kehidupan aspek hidup kita itu ada banyak goncangan-goncangan yang kita terima. Gak bisa mengelak, memang sudah seperti itu.
Di dalam bulan depan itu kita akan memperingati kenaikan Tuhan. Saya tidak membahas tentang kenaikan Tuhan, tapi ini berdampak dengan tema yang diberikan kebangkitan Tuhan. Jadi Tuhan itu dari mulai kematian sampai dia bangkit, dia naik ke surga. Sebelum dia naik, dia sudah berjanji. Kalau tadi kita baca di dalam Yohanes, saat Yesus menampakkan diri ke Thomas di ayat sebelumnya, kalau ibu-ibu nanti baca, Tuhan menghembuskan Roh Kudus. Jadi Tuhan memberikan satu penolong yang sampai saat ini itu ada dalam saya dan semua ibu-ibu. Kalau kita percaya bahwa ada satu kuasa yang selalu menopang kita, tidak bisa dilihat. Dan kita tidak pernah bisa melihat Tuhan menampakkan secara nyata di depan kita. Tidak bisa. Kalau kita seperti itu, kita tidak akan terima pertolongan Tuhan. Betul ya? Jadi Tuhan sudah berjanji bahwa dia memberikan satu penolong. Di dalam kata-kata saya ini, saya akan topang satu ayat yang sangat meneguhkan sekali. Dan ini salah satu ayat pegangan saya. Masih banyak beberapa ayat yang menjadi pegangan saya. Tadi saya dengar WL mengatakan dalam pujian, Tuhan menggendong kita. Yuk kita akan baca Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Yaitu tetap Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Berarti Tuhan tidak membiarkan. Seperti kalau kita punya baby, tidak mungkin kita tidak menggendong anak kita. Selalu kita menggendong. Berarti Tuhan itu tidak membiarkan kita sendiri. Lanjut. Dan aku telah melakukannya. Tuhan sudah melakukan loh. Buktinya apa? Buktinya apa Bu Christine? Tuhan sudah mati menanggung dosa-dosa kita. Lanjut tadi saya katakan aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Ini sudah terbukti. Jadi ibu-ibu jangan punya keraguan. Dikata saya menggarisbawahi aku mau menanggung kamu terus. Di dalam dunia ini, kalau saya melihat tidak ada satu orang pun yang berani berkata dan berjanji, apalagi menjamin bahwa mau menanggung kamu terus. Siapa yang berani berjanji dengan kita ibu-ibu? Ayo kamu tak bantu terus. Tidak ada. Artinya selama kita hidup itu Tuhan selalu menyertai dalam kondisi apapun. Kondisi keadaan kita. Tuhan tidak memberikan deadline. Tidak memberikan batas waktu loh ibu-ibu. Misalnya nanti ya kalau kamu sudah umur sekian. Tadi saya melihat ada oma satu di belakang suami saya. Dia tidak berjanji cukup ya karena kamu sudah tua aku tidak mau nanggung lagi. No. Tuhan berkata aku menanggung kamu terus. Selamanya sampai masa hidup kita. Berarti ibu-ibu tadi saya katakan Tuhan itu tidak memberi deadline. Tidak ada batas waktu. Apalagi yang masih kita ragukan. Apa mau seperti Thomas bimbang karena belum ditolong. Seperti saya saat ini saya belum menerima pertolongan. Iya. Tapi setiap doa saya, ayat ini saya sebutkan. Iya, saya katakan Tuhan dalam firman-Mu Engkau berkata, Engkau akan menanggung aku terus. Setiap kali ibu-ibu, setiap sore, setiap saat teduh saya. Dan Tuhan berkata, saya ambil di Matius, berapa ya saya lupa, 19 atau berapa ayat 28 yang dimana hai kamu yang letih lesu mari kepadaku aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu saya utarakan juga di dalam doa-doa saya. Jadi kalau sampai kita belum terjawab ibu-ibu, kita terus perkatakan firman
Bukankah kita sering ucapkan firman. Jangan waduh mati aku, aduh mateng aku, gimana ini. Memang secara manusia tadi aja anak saya keluar, saya dalam hati aduh mateng Tuhan. Untung saya masih bilang mateng Tuhan. Gimana ini? Sudah kondisi kayak gini kira-kira dia dapat pekerjaan apa enggak ya. Saya teringat masa muda saya dulu. Aduh ibu-ibu, luntang lantung kalau enggak ada pekerjaan sumpek. Mau tiduran itu ya membosankan. Jadi saya kembalikan ke saya sendiri. Kalau enggak ada pekerjaan itu bagaimana? Jadi makanya saya bilang saya bertuhan, saya minta belas kasihan-Mu. Sekalipun kondisi terpuruk, Engkau sanggup. Makanya di dalam doa ibu-ibu, saya tidak tahu, tapi ya saya percaya pastilah. Kalau kita jadi orang tua, sisipkan kata-kata berdoa buat anak-anak kita. Beri anak-anakku iman, pengharapan hanya kepada Tuhan. Supaya mereka sekalipun, saya melihat anak saya itu tenang aja itu. Santai saja. Ya saya tidak tahu hatinya, kan sekalipun itu anak saya tidak tahu hatinya. Tapi kalau saya lihat ekspresinya, ya dia enggak gopo seperti saya yang gopo. Iya, orang tua pasti bingung, mau jadi apa anak ini. Anak saya cuma satu, perempuan. Harusnya enggak ngoyo, enggak kerja, enggak apa-apa lah. Beda kalau anaknya laki-laki. Nantinya akan menjadi penanggung jawab. Ini anak perempuan. Tapi saya juga tidak mau dia lontang lantung. Jadi saya berdoa Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun buat anak saya. Dan tadi saya sudah bersaksikan, puji Tuhan, Tuhan menjawab. Nah ibu-ibu, dari renungan yang saya bawakan singkat ini, kita saat ini boleh membuktikan bahwa Tuhan itu selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Amin. Saya katakan satu hal, simak baik-baik ibu-ibu. Setiap anak Tuhan kalau tidak pernah menerima masalah badai, tidak akan pernah tahu siapa Tuhan kita. Loh kok bisa Bu? Lah iyalah. Pasti kalau ibu-ibu tidak pernah punya masalah dan ibu-ibu tidak pernah menerima pertolongan Tuhan, ibu-ibu tidak akan percaya bahwa Tuhan itu mempunyai segala kuasa. Iya kan? Seperti beberapa waktu pujian itu viral, saya tidak pandai bernyanyi seperti Ibu WL tadi. Saya hanya cuplikan saja. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Jadi apapun saat ini, dan saya percaya setiap kita yang ada di sini pasti ada masalah. Entah itu besar atau kecil, pujian ini kemarin-kemarin meneguhkan saya sekali. Kalau ibu-ibu boleh cari liriknya lengkap. Sekalipun aku dalam lembah kelam, tidak masalah. Tadi dikatakan walaupun gunung itu belum berpindah, masalah kita belum selesai. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa. Dan saya katakan sekali lagi, setiap anak Tuhan yang tidak pernah menerima masalah, tidak akan pernah tahu siapa Tuhan kita. Iya, satu bukti aja. Kalau ibu-ibu dan saya ada di sini, dan saya bisa melayani di sini, ini yang pertama kali. Saya dikenakan dengan Bu Wilson, dengan Genesis. Iya, jadi kalau ibu-ibu percaya, kalau tadi saya katakan tidak mungkin akan mengenal Tuhan kita kalau tidak ada masalah. Jadi kalau ada masalah, ya terima saja. Pasti kalau asal kita percaya, kita hidup benar, pertolongan Tuhan pasti turun. Dan sekali lagi saya katakan, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Iya, kita boleh belajar di situ. Saya akan akhiri dengan satu kata-kata, ada pelangi
sehabis hujan. Jadi tidak mungkin masalah itu unlimited. Ada limitnya, tidak mungkin terus gak ada berhentinya ibu-ibu. Capek deh. Jadi pasti masalah itu ada batas. Dan biasanya seringkali saya dengar dulu-dulu saya background di gereja GPPS. Di balik salib ada apa ibu-ibu? Mahkota. Iya, itu kata-kata dari GPPS. Dulu masih muda saya bergereja di sana. Jadi seringkali dikatakan bahwa di balik salib, di balik masalah kita ada satu mahkota, ada kemenangan yang akan kita terima. Jadi biar malam hari ini saya tidak perpanjang, apapun itu pasti kita akan melihat hasil yang baik akan kita terima kalau kita percaya. Jadi kalau ibu-ibu yang ada di sini sudah berkali-kali menerima pertolongan Tuhan, maka saat ini pun dengan iman Tuhan, aku percaya saat ini pun engkau pasti menolong. Ya, nanti saya boleh dibantu Bu, kita akan menyanyi berkali-kali kau menolong. Nanti kita akan menyanyi itu ibu-ibu, biar pujian itu resapi sekali. Ya, kalau kita sudah banyak, sudah nggak bisa diperhitungkan berapa kali Tuhan tolong. Biar kali ini apapun yang saat ini ibu-ibu dan saya hadapi. Saya dulu-dulu beberapa waktu kalau nyanyi ini saya nangis ibu-ibu. Nangis saya apa? Tuhan jangan sampai aku enggak percaya Tuhan. Iya, Tuhan saya katakan kalau engkau sudah membantu aku berkali-kali. Maka saat ini pun Tuhan pasti membantu. Amin.